Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam kenal, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kode etik kami, terutama pada pasal 21 sampai dengan pasal 30. Namun, sebelum masuk ke poin utama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kanita Atlasidi. Dan saya Amalia Agustina. Mari langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang apa saja isi dari pasal 21 sampai dengan 30, contoh kasus pelanggaran kode etik, dan perbandingan kode etik psikologi dengan profesi yang lain. Lanjut pasal 21, yaitu layanan psikolog kepada dan atau melalui organisasi, di mana psikolog harus memberikan informasi mengenai sifat dan tujuan layanan, serta membahas tentang batasan kerahasiaan data klien. Pasal 22, pengalihan dan penghentian layanan psikolog. Pengalihan dapat dilakukan bila psikolog tersebut mengalami ketidakmampuan untuk melanjutkan pelayanan, misal meninggal atau sakit, sedangkan penghentian layanan dapat dilakukan bila klien mengalami ketergantungan yang parah. Pasal 23, rekam psikologi. Rekam psikologi terbagi menjadi dua. Ada rekam psikologi lengkap, di mana kerahasiaan data klien harus dijaga dengan ketat. Ada juga rekam psikologi untuk kepentingan khusus. Dalam hal ini, psikologi boleh memberikan data klien namun tetap dalam catatan tertentu. Contohnya diperlukan untuk kepentingan hukum. Lanjut pasal 24. Pasal ini menegaskan bahwa seseorang psikolog atau ilmuwan psikologi tidak boleh membocorkan data klien. Apabila diperlukan tetap harus dengan persetujuan pihak yang terkait. Beralih ke pasal 25. Mendiskusikan batasan kerahasiaan data kepada penggunaan layanan psikologi. Batasan kerahasiaan data harus didiskusikan sejak awal layanan agar jelas batasannya, karena hal ini terkait dengan materi diskusi dan ruang lingkup orang yang terlibat di dalamnya. Saya lanjut ke pasal 26 tentang pengungkapan kerahasiaan data. Dalam pengungkapan kerahasiaan data, klien terdapat beberapa aturan yang harus kita patuhi. Seperti pertama, jaminan kerahasiaan data klien. Yang kedua, penggunaan data yang bersifat rahasia hanya bisa dilakukan apabila dengan prinsip ilegal. Selanjutnya, untuk keperluan hukum, penggunaan rahasia ini bisa dilakukan dengan syarat tetap ada persetujuan dengan klien. Lanjut ke pasal 27 tentang pemanfaatan informasi dan hasil pemeriksaan untuk tujuan pendidikan atau tujuan lain. Di bidang pendidikan ini, data yang diberikan itu haruslah bersifat apa adanya, namun tetap menyamarkan identitas dari klien. Dan untuk tujuan lain ini ada beberapa ketentuan, yaitu lembaga tersebut harus membuat surat izin serta menyamarkan identitas klien untuk keperluan apapun itu. Lanjut di pasal 28 ini ada pertanggungjawaban. Seorang psikolog atau ilmuwan psikologi harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang ia sampaikan kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya agar tidak terjadi miskomunikasi. Dan di pasal 29 membahas tentang keterlibatan pihak lain terkait pernyataan publik. Segala bentuk publikasi yang dilakukan oleh psikolog itu merupakan tanggung jawabnya. Dan seorang psikolog atau ilmuwan psikologi ini harus bisa mencegah terjadinya penipuan atau penyimpangan terkait dengan pernyataan yang dibuat olehnya. Apabila terjadi hal tersebut, maka sebisa mungkin psikolog harus bisa membuat pembenaran. Dan yang terakhir, pasal 30 membahas tentang deskripsi program pendidikan non-gelar, di mana tercantum bahwa psikolog bertanggung jawab sepenuhnya atas segala bentuk layanan dan publikasi karya yang dilakukan olehnya. Kita lanjut ke contoh kasus pelanggaran kode etik psikologi. Contoh pelanggarannya berupa apa yang dilakukan oleh Antonia Rati. Beliau merupakan seseorang ahli psikologi dan saksi volunteer dalam kasus Jessica Kumala Wongso. Ia melanggar pasal 24 Kode Etik Psikologi karena telah membeberkan rahasia klien tanpa persetujuan pihak yang terkait. Nah, selanjutnya ada perbandingan kode etik psikologi dengan kode etik profesi lain. Nah, di sini kami menggunakan kode etik psikologi dengan kode etik kedokteran.
Di mana, apabila kita lihat pada kasus tadi, kasus Antonia Ratih, beliau melanggar pasal 24 Kode Etik Psikologi yang berbunyi bahwa penggunaan keterangan atau data mengenai pengguna layanan psikologi hanya dapat diberikan kepada orang yang berwenang untuk mengetahuinya dan hanya untuk keperluan tertentu. Nah, ini sama dengan pasal 16 Kode Etik Kedokteran yang berbunyi bahwa seorang dokter tidak boleh memberikan pernyataan tentang diagnosis atau pengobatan yang terkait diagnosis pasien kepada pihak ketiga atau kepada masyarakat luas tanpa persetujuan pasien. Jadi di sini ada kesamaan antara pasal 24 psikologi dengan pasal 16 kedokteran bahwa kedua profesi ini tidak boleh membocorkan rahasia klien tanpa persetujuan dari klien tersebut. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah guys.